sekarang kita masuk di bahan sermon tanggal 29 Maret, hari Jumat Agung ya. 29 Maret, Jumat Agung. Kita mau lihat apa materi pengajarannya. Bahan Alkitab itu kalau kita lihat di halaman 39 sampai 40, Lukas 23 ayat 44 sampai 49, tema Yesus mati. Ayat hafalan atau invokasio 1 Korintus 15 ayat 3, lalu ada 3 lagu temanya, tanda paku di kaki dan tangan, lalu ada kitab denden nomor 207, Iuruk Golgota, lalu kepala yang berdarah. Sekarang kita mau baca firman Tuhan dulu dari Lukas 23 ayat 44 sampai 49, ada yang bisa bantu kami? Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3, sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea. Berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Oke kakak bujur, ya itu tadi bacaan kita, Lukas 23 ayat 44 sampai 49, yang menjadi bahan khotbah untuk kebaktian Jumat Agung, ya KKR kita di tanggal 29 Maret. Sekarang kita mau lihat penjelasan teks dari Lukas 23 ayat 44 sampai 49. Ya, pertama harus kita pahami berdasarkan judul dari perikop kita juga tadi tentang Yesus mati, maka teks kita ini menceritakan tentang kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Maka kita jelaskan ya nanti kepada KKR anak-anak kita bahwa hari ini adalah perayaan Jumat Agung ya. Semua kita umat Kristiani merayakannya, di mana kita beribadah memperingati hari kematian Tuhan Yesus di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Itu pertama dulu. Lalu kita mau melihat ya secara keseluruhan dari teks kita ini bahwa kalau kita lihat Lukas mencatat ada beberapa hal yang terjadi pada peristiwa kematian Yesus yang membuat Jumat pada saat itu ya, Jumat hari itu berbeda dengan hari Jumat yang lainnya. Kan begitu dia. Apa saja itu? Pertama tadi diterangkan kepada kita bahwa terjadi kegelapan yang meliputi seluruh daerah selama 3 jam. Lalu yang kedua, tabir bait suci terbelah dua. 3, Yesus menyerahkan nyawanya. 4, kepala pasukan penyaliban Yesus memuliakan Allah di depan umum. Dan yang kelima, orang banyak pulang sambil memukul-mukul diri, sedangkan orang terdekat Yesus hanya menyaksikan kematian Yesus dari jauh. Ya, jadi ini hal-hal yang terjadi di Jumat Agung 2000 tahun lebih yang lalu. Lalu kita lihat ya tentang terjadinya gelap gulita kurang lebih 3 jam pada saat itu. Ya, di saat kematian Yesus di kayu salib, dunia menjadi gelap mulai dari jam 12 siang sampai jam 3 sore. Ini suatu hal yang sangat aneh, ya, langka, sebab bagaimana mungkin dunia gelap di siang bolong. Setelah 3 jam kegelapan menyelimuti Golgota, terang kembali muncul. Dan apa yang bisa kita pelajari dari situ, salah satunya adalah hal itu menandakan bahwa manusia yang gelap akan berubah menjadi terang setelah Yesus menebus hutang dosa dengan mati di kayu salib. Ya, jadi sampaikan ke adik-adik kita. Lalu, apalagi yang bisa kita pelajari dari peristiwa ini, bahwa di dalam Yesus kita adalah manusia baru. Hidup kita bukanlah kita lagi, tapi Yesus di dalamnya. Nanti untuk KKR anak remaja dan anak tanggung bisa diingatkan, karena hari Minggu kemarin itu nats yang disampaikan kepada mereka, tema ya, renungan, bahwa hidup kita bukan lagi kita, tapi Yesus. Kenapa? Karena Yesus sudah menebus dosa-dosa kita. Kita diajak untuk hidup baru. Ya, jadi Yesus mati di kayu salib, ini harus disampaikan ke adik-adik kita nanti ya, kakak guru kita semua, karena mereka harus paham, apalagi di anak kecil ya,
Dia anak kecil, di balita mungkin belum terlalu tangkap, tapi kalau dia anak kecil pasti mereka bingung-bingung ini ya. Jadi harus dijelaskan kepada mereka, Yesus mati di kayu salib bukan karena keberhasilan iblis yang mencabut nyawanya. Ya, itu pertama, Yesus mati di kayu salib bukan karena dia tidak punya pilihan lain untuk membayar dosa manusia. Lalu selanjutnya, Yesus mati di kayu salib juga bukan karena Yesus banyak kehilangan darah. Ya, jadi bukan karena itu dan tidak tahan menanggung penderitaan bukan karena itu, tapi jawabannya adalah Yesus mati di kayu salib karena dia dengan kasihnya yang berinisiatif dan rela memberikan nyawanya. Ya, Yesus memberikan nyawanya melunasi seluruh hutang dosa kita. Karena itu kematian Yesus di atas kayu salib merupakan karya perdamaian sebab ia menggantikan hukuman dan kutukan Allah atas dosa manusia. Ini pelajaran penting yang perlu kita pahami dan juga kita sampaikan ke adik-adik kita. Jadi mau sehebat apapun dosa, dosa tidak punya masa depan dan tidak punya kuasa. Ya, oleh karena itu, baik kita dan anak KKR kita ajak untuk tidak lagi berbuat dosa. Ya, anak KKR hidupnya harus menyenangkan hati Tuhan karena luar biasa sudah pengorbanan yang dilakukan Tuhan kita Yesus untuk membersihkan kita, untuk menyelamatkan kita. Lanjutannya, ya apa kegiatan pengajaran yang bisa ditambahi untuk kakak guru semuanya di hari Jumat Agung ini nanti? Pertama pastinya adalah kami menceritakan kembali ya tentang kematian Tuhan Yesus. Jadi penting kami rasa terus ceritakan seperti yang dijelaskan dalam teks kita. Kami rasa ya utuh kami sampaikan kepada adik-adik kita supaya mereka paham, oh begini ternyata kematian Tuhan Yesus kami kan gitu di Jumat Agung kan gitu. Lalu sebenarnya kakak guru biar lebih afdol dia, biar lebih masuk ke adik-adik kita, sebenarnya sudah banyak media saat ini, baik lewat alat peraga gambar, bahkan juga pemutaran film ya. Kalau sempat silahkan lakukan, pilih yang potongan-potongannya kalau bisa ya, kalau memang ada fasilitas kita kan gitu ya. Lalu setelah itu kalau kami lihat di buku pedoman kita ini, memang diharapkan lewat dua ibadah kita nanti ya, baik di Jumat Agung dan juga di Paskah, ada pengajaran dogma, ya, dogma Kristiani, khususnya tentang yang diakukan di tengah-tengah kita GBKP, pengakuan iman kita, yang disebut dengan konfesi. Jadi konfesi ini ada 16 bab, ya, membahas tentang 16 pokok poin iman kita, dan kami lihat ya di buku pedoman kita untuk di momen Jumat Agung dan juga Paskah itu diharapkan disampaikan ya, walaupun pasti ya kakak guru semuanya tidak bisa secara terlalu mendetail dan terlalu dalam menjelaskannya, tapi kami rasa nanti apa yang tertulis yang poin nomor 3 di halaman 39 ini nanti kami sampaikan ke adik-adik kita. Di slide nggak kami tulis lagi, tapi di buku pedoman itu ada 3 poin di konfesi GBKP. Apa yang dimaksud tentang kematian, kan gitu. Dan dari mana ini disimpulkan kematian yang menjadi dogma Kristen adalah dari kematian Yesus itu sendiri, gitu dia. Bahwa kalau kita lihat di sini tadi katakan, kami bacakan ya, kematian merupakan realita kehidupan, tubuh kembali menjadi tanah dan roh kembali kepada Allah. Kematian disebabkan oleh dosa yang telah masuk ke dalam dunia, menjalar ke semua orang. Lalu ketiga, kematian orang beriman tidak memisahkannya dari Yesus Kristus, karena Kristus adalah Tuhan orang yang hidup dan yang mati. Jadi, ini tetap yang menjadi rel ya, kami dalam menjelaskan tentang kematian kepada adik-adik kita, tapi jangan terlalu dipaksakan ya kakak guru, karena nanti di katekisasi adik-adik kita juga pasti menerima pengajaran tentang dogma kematian. Jadi nanti kami pandita yang boleh meneruskannya lah ya. Jadi jangan terlalu dipaksakan kali, apa kisi-kisinya dikit-dikit bolehlah kami sampaikan kepada adik-adik kita. Lalu apalagi yang bisa kita pelajari dan sampaikan kepada adik-adik kita? Sampaikan kepada adik-adik kita bahwa kematian Yesus memberikan keselamatan kepada kita, menjadikan kita umat manusia layak disebut anak Tuhan, ya. Itulah kematian Yesus. Jadi hubungan kita dipulihkan. Yang dulu kita itu sudah jauh ya karena dosa-dosa kita, jauh dengan Allah, sudah ada batas sepertinya, tapi melalui Yesus kita direkatkan kembali. Ya, Allah mengampuni kita dan kita kembali layak disebut sebagai anak-anak Tuhan. Oleh karena itu, kita sudah disucikan, maka harapan anak KKR dan seluruh kita juga guru-guru KKR harus tetap hidup suci, hidup benar seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi begini singkat yang bisa kami sampaikan. Nanti silahkan ya kakak guru, karena kami lihat di buku pedoman ini gabungan,
Jadi tadi kami nggak bagi di 4 kelas seperti biasa, tapi mohon nanti kerjasamanya kami bisa nanti bagi ya, untuk disampaikan kepada adik-adik kita. Demikian yang boleh kami sampaikan, Tuhan memberkati kita. Jujur.